Halo rekan-rekan media, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam acara talk show Forum Kombifar Helpdesk Lega, OBH Kombi Anak dan Dewasa aman dikonsumsi sesuai aturan pakai. Dan sebelum kita mulai acaranya, silahkan mengganti dulu nama akun Zoom Meeting dengan format yang kami informasikan di chat box ya rekan-rekan sekalian ya. Sekali lagi silahkan mengganti nama akun Zoom Meeting dengan format yang sudah kami informasikan di chat box ya, yaitu nama _nama media. Oke, untuk yang baru bergabung selamat datang. Silakan diganti dulu nama akun Zoom Meeting-nya dengan format yang kami informasikan di chat box, yaitu nama _nama media. Selamat siang teman-teman media dan juga teman-teman dari komunitas Kumparan Mom. Terima kasih sudah bergabung di acara talk show Kombifar Helpdesk Lega, OBH Kombi Anak dan Dewasa aman dikonsumsi sesuai aturan pakai. Perkenalkan, nama saya Diana Lewa KBC dan hari ini saya akan memandu Anda semua untuk mendengarkan berbagai informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada siang hari ini ya. Oke, kita akan cari tahu informasi soal gagal ginjal akut pada anak, kemudian juga soal cemaran EG dan DEG pada sirup yang sempat menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir, bahkan sampai sekarang ini juga masih menjadi perbincangan hangat. Dan memang 1 bulan terakhir kita tahu ya, salah satu isu yang juga sedang diperbincangkan adalah mengenai cemaran EG dan DEG, sehingga membuat orang tua terutama ibu-ibu nih pasti khawatir banget gimana caranya memberikan obat kepada anak, karena mau memberikan obat sirup yang udah biasa jadi cemas kan ya. Nah, Kombifar kembali melanjutkan program talk show Kombifar Helpdesk untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu kesehatan. Salah satunya mengenai isu obat sirup yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan dan menjadi buah bibir di mana-mana. Dan tentunya selain itu Kombifar secara konsisten juga akan senantiasa mengedukasi publik mengenai berbagai isu kesehatan sejalan dengan tagline-nya Championing a Healthy Tomorrow. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, izinkan saya menyapa tamu-tamu yang telah hadir dan para narasumber kita hari ini. Yang terhormat Deputi Presiden Director Kombifar, Bapak Lim Suyanto. Bapak Lim, selamat siang, apa kabar? Baik ya. Ada juga Dr. Kurniawan Satria Denta, MSc SPA, seorang dokter spesialis anak. Dr. Denta, sehat dok? Sehat. Sehat ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami di sini ada Sarwenda, selebriti dan juga ibu dari 3 orang anak ya. Dan tentunya saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media dan para orang tua dari komunitas Kumparan Mom yang hadir hari ini. Oke, kita langsung aja ya mengundang Bapak Lim Suyanto selaku Deputi Presiden Director Kombifar untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi talk show Kombifar Helpdesk hari ini. Pak Lim, semoga sehat selalu ya Pak ya. Silahkan sambutannya. Terima kasih Dr. Diana. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara khusus izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Kurniawan Satria Denta. Selamat siang. Mbak Sarwenda, rekan-rekan media dan komunitas yang telah hadir secara virtual. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami di Kombifar berempati atas banyaknya kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Semoga kasus gagal ginjal ini bisa segera dituntaskan secara final. Hari ini Kombifar kembali menyelenggarakan talk show Kombifar Helpdesk sebagai perusahaan konsumen healthcare. Selain Kombifar memproduksi produk-produk untuk kesehatan konsumen, kami juga aktif mengadakan program-program edukasi kesehatan sebagai bagian dari komitmen kami Championing a Healthy Tomorrow. Seperti forum talk show Kombifar Helpdesk hari ini,
program ini telah dilakukan secara berkala sejak 2020. Harapan kami, forum ini dapat menjadi wadah bagi media dan juga masyarakat umum untuk membahas berbagai topik kesehatan yang relevan dengan kondisi saat ini. Kini kami mengembangkan program ini secara khusus hanya untuk media saja. Namun, publik secara umum ke depannya dapat mengikuti serangkaian program Combifar Health Desk ini. Dan hari ini kita berkumpul untuk membahas perkembangan penggunaan obat sirup pada anak dan dewasa. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, selama lebih dari 1 bulan, obat sirup dengan cemaran EG dan DEG telah menjadi topik pembicaraan nasional dan pastinya membuat masyarakat menjadi khawatir. Pada tanggal 17 November, Badan POM telah mengumumkan daftar obat cair yang aman untuk digunakan. Masyarakat terutama para ibu kini juga bisa lega karena seluruh varian OBH Kombi untuk anak dan dewasa termasuk OBH berdahak sebagai obat sirup yang sudah dinyatakan aman oleh Badan POM untuk digunakan sepanjang mengikuti aturan pakai. Kami di Combifar pun bersemangat untuk bisa kembali mendukung kesehatan masyarakat melalui produk-produk kami, seperti OBH Kombi bagi mereka yang memerlukannya. Selain OBH Kombi, produk-produk obat sirup kami lainnya juga diverifikasi aman oleh Badan POM, seperti Levopron, Maltover, dan Zincpro. Sejak pertama kali berdiri, 51 tahun lalu, Combifar bekerja keras dalam membangun dan menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, antara lain masyarakat, dokter, pemerintah, regulator, serta media. Berkaitan dengan hal ini, sebagai perusahaan yang berfokus untuk menyediakan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, Combifar memproduksi obat-obatnya termasuk OBH Kombi menggunakan bahan baku yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan untuk standar farmasi dan diproduksi sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Akhir kata, kami juga berharap semoga fenomena yang terjadi dapat cepat teratasi dengan baik dan seluruh masyarakat Indonesia senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Dr. Diana. Terima kasih Pak Lim untuk kata pembukanya, dan saya juga ikutan lega gitu ya kalau OBH Kombi dan juga produk-produk dari Combifar termasuk dalam produk yang dinyatakan aman oleh BPOM, karena kalau namanya anak sakit udah gitu harus dikasih puyer, itu kayaknya tantangannya double-double ya Bapak Ibu teman-teman media sekalian ya. Oke, selanjutnya saya akan mengundang Dr. Kurniawan Satria Denta MSc SPA, seorang dokter spesialis anak yang siang hari ini akan memberikan paparan singkat tapi jelas sejelas-jelasnya mengenai perkembangan informasi dan status obat sirup dari Badan POM. Kemudian juga mengupas mitos dan fakta mengenai gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA-AKI dan menjelaskan faktor-faktor resiko penyebab GGAPA-AKI. Untuk Dr. Denta, silakan Dok. Terima kasih Dr. Diana. Halo teman-teman sekalian, rekan-rekan media, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Denta, saya seorang spesialis anak. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Lim dan dari Combifar serta Combifar Health Desk sudah menyediakan forum di mana kita bisa berdiskusi, terutama karena selama 1 bulan terakhir ini banyak sekali informasi yang simpang siur di masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan satu forum yang bisa mengkonfirmasi atau memvalidasi informasi-informasi yang sudah beredar sebelumnya. Dan saya harapkan juga rekan-rekan media nanti bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang valid dan baik agar masyarakat sekalian, terutama ibu dan orang tua di rumah tidak menjadi lalu panik. Nanti di sini saya akan menjelaskan soal gangguan ginjal akut atipikal, progresif atipikal. Sebelum nanti kita akan diskusi lebih lanjut soal perkembangan obat-obatan sirup di Indonesia. Oke, ini presentasinya sudah ada, bisa langsung next. Saya akan bicara beberapa hal secara singkat. Pertama saya akan bicara soal tentang ginjal itu seperti apa, lalu penyakitnya, gangguan ginjal akut, tanda dan gejalanya seperti apa, penyebab gangguan ginjal, dan nanti langkah pencegahan selanjutnya. Next. Oke, ini adalah ginjal.
Jadi ginjal itu adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh. Jadi kita bisa sering mendengar ada organ jantung, paru-paru, liver, dan ginjal itu jadi salah satu organ paling penting karena dia tentunya jumlahnya sepasang, saking pentingnya dia ada 2, lalu ukurannya kurang lebih sekepalan tangan pasiennya atau anaknya, dan dia terletak di belakang rongga perut, di bawah rongga dada. Fungsinya yang paling penting karena dia akan menyaring darah. Jadi setiap darah yang beredar di seluruh tubuh itu kan mengandung sisa-sisa metabolisme ya yang berbahaya jika dibiarkan berada di tubuh si anak atau di tubuh manusia. Jadi ginjal bertugas untuk menyeimbangkan keseimbangan dalam tubuhnya dengan mengeluarkan sisa-sisa racun di dalam tubuh. Jadi kalau dibiarkan racunnya ada di dalam tubuh nanti akan merusak organ-organ yang lain. Next. Nah, lalu gangguan ginjal akut itu seperti apa? Gangguan ginjal akut itu sebenarnya sebelumnya disebut dengan gagal ginjal akut. Itu adalah salah satu komplikasi tersering sebenarnya yang mengancam pasien anak yang dirawat inap di rumah sakit. Jadi, sebelum gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, sebenarnya gangguan ginjal akut itu adalah sebuah komplikasi yang sering dihadapi oleh dokter anak di rumah sakit. Bedanya memang 2 bulan terakhir ini jumlahnya jadi signifikan dan kita belum tahu pasti penyebabnya apa. Nah, gangguan ginjal akut ini sendiri merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba, sehingga ginjal tidak dapat lagi menjalankan fungsinya untuk menyaring darah dengan baik. Next. Nah, tanda dan gejalanya apa? Seperti yang saya bilang tadi, ginjal itu fungsinya untuk menyaring darah, ya, ginjal itu fungsinya untuk memproduksi urin, makanya tanda-tanda pertama gangguan ginjal akut itu adalah berkurangnya volume kencing secara signifikan atau bahkan tidak kencing sama sekali. Lalu selanjutnya jika kondisi itu berjalan terus-menerus, kita tidak tahu kalau anaknya sakit, nanti dia akan berkembang selanjutnya menjadi ada tanda-tanda bengkak di kelopak mata, tungkai atau perut karena terjadinya penumpukan cairan pada tubuh. Cairan yang seharusnya sebelumnya sudah dibuang, menumpuk di dalam tubuh nanti akan membuat organ-organ di tubuhnya membengkak. Jika terus-terusan dibiarkan, nanti anak akan jadi lemah, lesu, pucat, dan salah satu tadi fungsi dari ginjal adalah menyaring racun, sehingga ketika racunnya masih berada di sistem tubuh si anak, maka dia nanti akan ada tanda-tanda keracunan, seperti misalnya muntah, kejang, penurunan kesadaran. Dan nanti kalau misalnya kita biarkan berlarut-larut, nanti akan ada sesak napas dan sampai jantung berdebar-debar. Next. Nah, kita bicara sekarang soal penyebab gangguan ginjal akut. Jadi gangguan ginjal akut itu pada dasarnya hampir semua anak ketika sakit, dirawat di rumah sakit, punya resiko yang sangat tinggi untuk mengalami gangguan ginjal. Yang paling pertama kita bisa lihat adalah trauma atau perdarahan hebat. Jadi ketika anak atau pasien kehilangan darah yang masif, nanti sirkulasi ke ginjalnya akan menurun drastis dan akan merusak ginjalnya, nanti fungsi ginjalnya akan menurun. Selanjutnya pada anak juga sering sekali ini terjadi karena dehidrasi. Yang perlu teman-teman ketahui adalah anak, terutama bayi, itu sangat rentan dehidrasi. Jadi kalau minumnya kurang ya, terus habis itu sakit ya, malas minum, ya, terus habis itu tidak kencing, itu akan punya resiko yang sangat tinggi untuk merusak ginjalnya. Selanjutnya adalah penyakit infeksi. Jadi semua penyakit infeksi pada anak yang terjadi pada anak ya, mulai dari katakanlah sekarang yang paling sering infeksi di saluran pernapasan, ya, COVID, influenza, terus habis itu pneumonia, atau penyakit-penyakit infeksi yang lain, dengue, tifoid, ya, semuanya. Hampir semua penyakit infeksi ketika menjadi infeksi berat punya resiko tinggi untuk menyebabkan gangguan ginjal akut. Lalu selanjutnya ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti lupus ya, atau penyakit autoimun yang lain bisa juga menyerang ginjal. Atau dengan anak-anak yang sebelumnya punya penyakit ginjal, karena beberapa kondisi penyakit ginjal itu adalah penyakit ginjal yang turunan, ada sejak lahir, dan itu juga bisa punya resiko untuk terganggunya fungsi ginjal. Dan yang terakhir, yang paling sering sekarang akhirnya jadi salah satu kemungkinan besar dan yang menjadi kekhawatiran besar orang tua adalah karena keracunan. Yang salah satunya nanti yang kita diskusikan adalah keracunan dari etilen glikol dan dietil glikol. Tapi yang jelas semua penyakit yang bisa diderita oleh anak itu bisa menyebabkan gangguan ginjal akut.
Next. Nah, untuk spesifik kepada gangguan ginjal akut progresif atipikal, itu ada beberapa tanda lain yang bisa diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama adalah terjadinya tanda atau gejala infeksi di saluran cerna seperti diare dan muntah, ya, yang disertai dengan demam selama 3-5 hari, atau anaknya terjadi batuk dan pilek, atau tanda-tanda infeksi saluran napas yang lain. Tapi semua tanda-tanda dan gejala tadi harus disertai dengan jumlah kencing yang semakin sedikit atau bahkan tidak buang air kecil sama sekali. Jadi, buat para orang tua di rumah, ketika anaknya sakit, salah satu yang harus dimonitor dan harus dicari tahu adalah bagaimana kencingnya, bagaimana jumlah kencingnya, bagaimana warna kencingnya, ya, frekuensi kencingnya, masih kencing atau tidak. Dan itu nanti yang akan dilaporkan kepada dokter anaknya. Karena apa? Karena itu jadi salah satu parameter dokter untuk mengetahui ringan dan beratnya gejala sakit yang diderita. Selanjutnya, kita langsung bicara soal pencegahan deh. Jadi karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, semua penyakit pada anak itu bisa memiliki resiko untuk gangguan ginjal akut. Makanya yang pertama, kita harus selalu cukupi kebutuhan cairan si anak atau cukupi kebutuhan cairan si bayi. Ya, setiap harinya dan diberikan sesuai dengan kebutuhan si anak tadi. Misalnya kalau bayi kita berikannya ASI, ya. Kalau di atas 1 tahun kita mulai bisa berikan yang lain, teh, susu formula, susu sapi yang lain dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan banyak metode cairan yang bisa kita berikan, tidak hanya air putih. Lalu selanjutnya adalah jaga jangan sampai anak sakit. Karena seperti yang saya bilang tadi, semua penyakit infeksi punya resiko untuk memberikan gangguan ginjal akut. Bagaimana cara menjaga jangan sampai sakit? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Anak kalau sakit, balita, bayi, paling sering kenanya dari mana? Kenanya dari orang dewasa yang ada di rumah. Jadi orang dewasa yang ada di rumah harus bisa menjaga perilaku hidupnya bersih dan sehat, ya, punya protokol kesehatan, ya, setiap pergi jaga jarak, ya, pakai masker di tempat-tempat yang diperlukan memakai masker, lalu cuci tangan yang rajin, ya, begitu sampai rumah juga ganti baju, mandi dan lain sebagainya. Agar apa? Agar orang rumah, yang orang dewasanya, orang tua, pengasuh dan lain sebagainya tidak membawa penyakit yang bisa ditularkan kepada anaknya. Lalu jika pada anaknya tentunya kita usahakan vaksinasinya lengkap sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan orang tuanya juga dilakukan vaksinasi. Biar apa? Biar tidak menjadi perantara sakit kepada anaknya. Lalu yang terakhir, itu jangan asal minum obat. Jadi pastikan ketika kita minum obat, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan si anak satu. Jika minum obat-obatan yang harus diresepkan, berarti kita harus konsultasikan dulu kepada dokter. Lalu jika misalnya mengkonsumsi obat-obatan yang bisa dibeli secara bebas, pastikan untuk minum hanya sesuai dengan aturan pakai. Dan kalau misalnya orang tua bingung, jangan pernah ragu untuk bertanya kepada apotekernya, jangan pernah ragu untuk bertanya kepada dokternya tentang aturan pakai yang disarankan. Next. Ya, seperti itu aja dari saya. Mungkin nanti saya bisa kembalikan lagi ke Dr. Diana sebagai MC dan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk paparannya Dr. Denta. Tadi itu ya sudah diperhatikan beberapa tanda-tanda dan juga gejala pada anak kalau ada diare, ada demam, kemudian air kencingnya gimana, berkurang atau jangan-jangan nggak ada sama sekali, jangan bertanya di WhatsApp grup keluarga tapi langsung dibawa ke dokter ya Bapak Ibu teman-teman media sekalian, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya supaya bisa segera mendapatkan penanganan. Tadi juga kalau misalnya sakit anaknya harus minum obat jangan sembarangan, harus jelas sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau misalnya ragu jangan malu untuk bertanya tentang cara-cara minum obat kepada dokter maupun apoteker dan pasti Anda bisa juga mengkonsumsi obat yang sudah dinyatakan aman sesuai aturan pakai. Penting itu kuncinya ya. Semoga penjelasan tadi juga memberikan banyak manfaat untuk kita dan jangan berhenti di kamu, tapi sebarkan ke masyarakat luas untuk tahu lebih banyak untuk bisa teredukasi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Dr. Denta untuk momen istimewa tadi, pencerahan gitu ya siang hari ini. Dan without further ado, kita akan mulai perbincangan siang hari ini dan izinkan saya untuk mengundang
Bunda Sarwendah ya, seorang artis dan juga ibu 3 orang anak untuk bergabung dengan narasumber lainnya di sini. Selamat datang Bunda. Halo semua. Gimana nih kameranya ini? Bunda apa kabar? Sehat dong? Baik, sehat. Ada yang sempat dirawat kemarin katanya? Iya, yang sempat dirawat tuh aku Mm-mm. sama Talia kebetulan Tapi udah gitu. aman ya? Tapi udah aman semuanya. Oke, dan kita mau lanjut lagi nih mengenai perbincangan soal cemaran ED, DEG dan ini telah yang menyebabkan keresahan di masyarakat luas dan kita akan lanjut lagi ke Dokter Dentas yang hari ini Dok boleh nggak dijelaskan secara lebih rinci lagi apa sih cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini Dok? Ya, jadi saya jelaskan singkat aja ya. Yang namanya obat itu kan sebenarnya tidak hanya ada bahan aktifnya. Misalnya ada obat batuk nih, ada bahan aktif untuk batuknya. Tapi sebenarnya tidak hanya isinya itu tidak hanya bahan aktif tersebut, tapi ada juga bahan-bahan lainnya yang penambah atau kita bisa sebut dengan eksipien ya, yang fungsinya macam-macam, bisa melarutkan, bisa menambah rasa dan lain sebagainya. Nah, ada bahan pelarut yang memang dari Badan POM itu sudah diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan sama sekali. Misalnya etilen glikol, dietil glikol, itu sama sekali tidak boleh ditambahkan ke obat-obatan manapun. Jadi itu bukan untuk ditaruh di obat ya. Lalu kalau yang diperbolehkan itu seperti memang mirip ya namanya, polyethylene glycol, lalu habis itu propylene glycol, gliserin, sorbitol. Nah, itu boleh dan yang namanya manufacturing atau dalam pembuatan obat ya. Itu kan semuanya dimasukkan dan kita yang namanya kimia itu kan pasti ada cemaran. Jadi dalam proses pembuatan, lalu penyimpanan dan sampai ke konsumen itu pasti ada beberapa zat sisa yang terjadi ya, dan itu mungkin kita bisa bilang tidak bisa dihindari sebenarnya yang namanya cemaran itu. Nah, tapi cemaran tersebut ada batasannya. Jadi dari Badan POM sendiri sudah kasih batasan tuh. Jadi cemaran misalnya etilen glikol, dietil glikol tidak boleh mencapai ambang batas sekian. Nah, itu udah ada panduannya. Nah, misalnya kayak etilen glikol itu sebenarnya bahan kimiawi yang tidak berwarna ya, tapi memiliki rasa manis. Sebenarnya dia juga bisa jadi campuran untuk produk-produk lainnya, ya kan, seperti di kosmetik, di tinta dan lain sebagainya. Cuman memang tidak boleh, walaupun sudah sebelumnya itu dipakai untuk industri lain, tapi kalau untuk obat-obatan memang sudah dikatakan tidak boleh. Jadi yang perlu saya sampaikan itu adalah yang pertama, setiap bahan aktif obat-obatan pasti ada zat lainnya, eksipien lainnya, dan lanjutnya itu yang namanya sediaan cair atau sirup pasti ada bahan pelarutnya. Kalau enggak nanti bahan aktifnya nggak bisa nyampur sama sirupnya, nanti anaknya juga jadi sulit minum obatnya, jadi harus jadi satu. Nah, itu ada bahan pelarutnya dan itu sudah ada aturan dari Badan POM. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi mungkin berbicara sama pihak dari Kombifar juga ada beberapa hal yang bisa ditambahkan soal proses dari pembuatan obat tersebut gitu. Oke, itu dia penjelasannya ya teman-teman media dan juga Bapak Ibu orang tua yang hadir yang masih resah gitu kan. Karena kadang-kadang sumber informasinya suka simpang siur nggak jelas. Jadi semoga ini bisa menjawab ya dan juga meredam keresahan mengenai obat sirup dan juga mengenai cemaran etilen glikol dan juga dietilen glikol ini. Nah, sekarang aku mau ke Bunda Sarwendah dulu. Ini kalau Bunda sendiri udah pernah belum sih pakai OBH Kombi? Udah, aku pasti pakainya yang batuk dan flu. Terus udah kayak gitu batuk berdahak karena lagi batuk berdahak gitu. Tapi Dok, kalau misalnya aku boleh ngomong nih ya, sebenarnya kalau kayak kayak aku ini kan jatuhnya orang awam ya, yang tahu beritanya tuh cuman obat sirup nggak boleh diminum gitu. Dan aku tuh nggak tahu yang boleh EG atau DEG itu sebenarnya aku secara rincinya ini tuh apa, kita tuh nggak tahu gitu loh Dok. Nggak tahu, kalau aku personal sih aku nggak tahu ya, walaupun mungkin kalau misalnya kita baca-baca media atau apapun, itu juga kan kadang ada yang berita hoax, ada yang mungkin beritanya kita jadi bingung yang bener atau enggak. Cuman yang pastinya langsung nanya ke dokter anak, boleh atau enggak. Jadi semua obat cair tadinya aku buang semuanya. Mau yang baru, mau yang enggak, semua udah aku buang. Tapi kemarin itu ternyata pada saat aku masuk rumah sakit, ada obat yang dikasih sama dokter, obatnya obat cair. Jadi aku nanya gini, Dok, kan
kebiasaan nggak boleh gitu. Tapi ternyata pas kata dokternya, oh udah ada sekarang yang boleh gitu. Jadi pasti kan kadang ya, biasanya kita berita yang masuk ke ibu-ibu ya, apalagi aku termasuk ibu-ibu ya, yang nggak boleh gampang masuk, yang boleh belum tentu masuk. Ternyata yang boleh udah keluar kan, daftarnya ada 102 gitu obat, dan termasuk OBH Kombi kan gitu. Dan itu nggak masuk ke kita gitu loh, maksudnya nggak nyampe beritanya ke kita. Yang aku tahu ya karena aku kemarin kebetulan habis masuk dari rumah sakit, jadi akhirnya tahu gitu loh. Nah sebenarnya kalau misalnya ada campuran kayak gitu, kalau misalnya sekarang yang udah keluar termasuk yang OBH Kombi, berarti kita boleh konsumsi dengan aman dong, Dok? Iya, jadi pada dasarnya kalau sudah dari Badan POM sudah mengeluarkan rilis, itu bisa kita konfirmasikan kembali ke dokternya tentunya. Betul. Lalu kita bisa konfirmasikan kembali ke apotekernya yang menjual. Lalu kalau sudah memang sudah rilis obat-obatan tersebut aman, ya kita bisa gunakan, kita bisa konsumsi asal ikut aturan pakainya gitu. Itu pertanyaan yang paling penting buat ibu-ibu, boleh kan? Gitu. Boleh dong ya. Dan tadi sempat dibilang juga sampai semua obat sirup dibuang-buangin gitu ya. Mau baru mau lama apapun brandnya buang dulu aja Buang deh ya. semuanya. Main aman dulu ya. Main aman dulu. Tapi gimana setelah mendengar tadi Dokter Denta juga memaparkan tentang tentang gagal ginjal dan lain-lainnya, ada rasa-rasa lebih tenang dikit nggak sih? Harus tahu mana yang oke, ini aman nih kayaknya nih gitu. Iya, makanya tadi pas ketemu dokter aku nanya, Dok, kenapa kayak misalnya secara nggak langsung kan kita kan dulu kecil juga ya minum obat sirup juga sampai sekarang masih aman aja gitu loh. Jadi mungkin kan kalau misalnya ini kan udah perkembangannya udah beda gitu. Tapi yang pasti kan kalau misalnya Badan POM-nya udah menyatakan aman semuanya, dan yang pastinya kalau aku tuh biasanya ibu-ibu suka nyimpen barang, apalagi aku obat gitu kan, obat batuk itu udah batuk pilek udah harus ada di rumah. Jadi aku pasti langsung stok. Nah biasanya kalau mau minum obat tuh aku langsung lihat expirednya dulu. Karena kadang stok nggak tahu sudah kapan gitu, ntar pas mau minum takutnya expired gitu. Aku lihat dulu, terus aku baca dulu aturan pakai, dan aku timbang dulu berat badan anak aku. Kadang kan ada umur sama berat badan kan, jadi aku timbang, terus baru aku kasih. Oke, dan memang kadang-kadang suka bingung nggak sih kalau sumber informasinya nggak tepat ya? Iya, pasti bingung banget, apalagi kan banyak banget berita hoax. Nah, tapi aku tuh benar-benar berterima kasih banget karena sebelumnya udah diundang ke acara Kombifar Health Desk ini. Di sini itu selain aku bisa nanya langsung ya kan sama dokter, sama ahlinya, terus dijelasin yang kayak orang awam mungkin ya termasuk aku itu EG dan DEG itu apa sih sebenarnya gitu kan nggak tahu gitu. Kalau selama ini kan cuman baca artikel yang belum tentu benar, belum lagi forwardan dari WhatsApp, ya kan? Ntar apalagi dari orang tua aku, Wenda jangan ini dulu, ntar di forward lah semua berita gitu ya. Terus tapi kan masih nggak tahu gitu, kita belum tentu paham, maksudnya kedua cemaran ini senyawa kimia tersebut itu apalagi bahasanya cukup sulit ya gitu ya. Aku aja nggak bisa nyebutin itunya, jadi cuma tahu EG, DG. Kepanjangannya susah gitu ya kan. Setelah itu udah tahu gimana informasinya, terus aku juga menjadi lebih teredukasi lagi, dan yang pastinya lebih mau tahu lagi gimana caranya aturan pakai obat yang baik dan benar, terutama ya kan kalau sekarang kan obat sirup gitu. Jadi sekarang udah lebih percaya lagi, lebih tenang lagi, nggak berantem lagi. Apalagi kemarin Thalia itu kan sakit ya, wah hebat buat kasih anak obat puyer itu ya Tuhan. Apalagi dia lagi batuk pilek ya, itu kan gampang tambah pilek lagi kalau dia nangis. Jadi kita paksa buat minum obat puyer itu sambil nangis-nangis, yang ada jadinya muntah, makin panik lagi. Apalagi tadi gejalanya, waduh ada muntah, ada ini, wah tambah panik. Jadi aduh udah deh, jangan sekali-kali deh. Yang penting informasinya harus update, harus Betul. sumber informasinya jelas juga, Benar. ya kan? Dan banyak hal-hal yang bisa bikin cemas saat anak sakit, tapi juga
Anda nggak perlu khawatir-khawatir banget karena bisa juga jadi lega karena ada obat-obat yang sudah dinyatakan aman asal sesuai aturan pakai, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal sumber informasi yang kadang-kadang simpang siur, banyakan isu yang nggak jelas sumbernya, apalagi yang forwarded so many times gitu dari grup WhatsApp keluarga gitu ya. Saya pengen tanya sama pihak Kombifar juga mengenai bagaimana nih tanggapan Kombifar ketika Badan POM mulai mencurigai nih, apa sih kaitannya antara cemaran obat sirup dengan gagal ginjal pada anak? Pak Lim, silahkan. Terima kasih Dokter Diana. Jadi memang kalau boleh flashback sedikit, memang selama ini 50 tahun Kombifar terus melayani masyarakat Indonesia dengan berbagai produk kesehatan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat atau championing a healthy tomorrow. Pastinya kita sebagai salah satu perusahaan consumer healthcare terdepan di Indonesia, kami selalu berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan juga arahan dari otoritas yang berwenang, termasuk pasti di dalamnya Kemenkes dan BPOM. Sebagai bentuk kepatuhan tersebut dan terus menjaga profil keamanan produk-produk kita, Kombifar Group terus melaksanakan serangkaian proses monitoring efek samping obat. Ini juga sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi selama lebih dari 50 tahun, kami terus berkomitmen untuk senantiasa memproduksi obat-obatan yang berkualitas sesuai standar cara pembuatan obat yang baik dengan memenuhi pasti standar kualitas, keamanan, dan manfaat, namun tetap terjangkau bagi masyarakat. Jadi sesuai dengan arahan BPOM, kami telah melakukan uji mandiri, Dr. Diana, terhadap bahan baku obat dan obat jadi kami dan menyampaikannya ke Badan POM untuk diverifikasi. Jadi Badan POM melakukan verifikasi dengan sangat detail. Oleh karena itu, pada tanggal 17 November, Badan POM telah mengumumkan kembali daftar obat sirup yang aman, tapi sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Jadi masyarakat kini bisa lega karena OBH Kombi Batuk Flu untuk anak dan dewasa sudah dinyatakan aman oleh Badan POM. Menyusul OBH Kombi Batuk Berdahak yang sebelumnya juga telah dinyatakan aman oleh Badan POM. Tapi sekali lagi jangan lupa selalu dipakai sepanjang mengikuti aturan pakai. Nah, terima kasih banyak Pak Lim. Lega juga ya untuk orang tua yang anaknya mungkin sedang sakit, sedang batuk flu, kurang enak badan, kurang nyaman, masih ragu-ragu mau menggunakan obat sirup, cari yang sudah aman dan telah dinyatakan aman sesuai aturan pakai. Ada tulisnya di edarannya BPOM tanggal 17 November lalu yang paling update ya. Dan tentunya ini juga tadi Pak Alim juga sudah katakan bahwa berdasarkan info terbaru, jangan lupa kalau varian OBH Kombi Batuk Berdahak dan OBH Kombi Batuk Flu anak dan dewasa sudah dinyatakan aman selama mengikuti aturan pakai yang berlaku. Lega ya, lega dong. Dan oke, ini pasti merupakan kelegaan untuk kita semua karena udah nggak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi obat sirup dari Kombifar yaitu OBH Kombi Batuk Berdahak dan OBH Kombi Batuk Flu anak dan dewasa. Nah, saya mau balik ke Bunda Sarwenda nih. Ada perkembangan-perkembangan yang cukup menggembirakan lah ya tentang obat sirup ini. Apa yang membuat Bunda nyaman? Oke, balik deh pakai obat sirup deh. Apa nih Bun? Tentunya aku akan memilih obat sirup yang telah dinyatakan BPOM ya, aman untuk dikonsumsi, termasuk OBH Kombi Batuk Berdahak dan OBH Kombi Batuk Flu untuk anak dan dewasa milik Kombifar. Dan aku percaya sih kalau misalnya Badan POM pasti melakukan pengujian yang verifikasinya pasti itu ketat banget sebelum melakukan pernyataan, oh nih oke nih aman nih gitu. Nah, lebih lanjut selain itu, selain lebih gampang ya buat dikasih ke anaknya, terus kita juga bisa sesuai dengan, kalau aku tadi lihat expired dulu, terus sama baca sesuai dengan aturan pakai gitu. Jadi aman ya untuk semuanya ya. Betul. Tadi kan juga Bunda sempat ngobrol tuh soal informasi dan juga sumber-sumber informasi yang nggak tahu nih akurat apa enggak, sumbernya dari mana gitu ya. Yang ada bukan bikin tenang, bukan bikin santai, malah bikin khawatirnya nambah-nambah. Ada nggak tips dan triknya untuk bisa informasinya tuh dapatnya update dan sudah dipastikan kebenarannya?
Iya, apalagi kan kalau misalnya ibu-ibu ya, grup WhatsApp keluarga, WhatsApp emak-emak, belum WhatsApp grup ini, banyak deh ya, banyak forward-an gitu ya kan. Terus langsung baca kayak entah itu di WhatsApp kayak Telegram, entah ada beritanya nanti di TikTok atau di Instagram gitu kan masih ada tuh ya kan. Nah, kalau kayak gitu tuh biasanya aku baca, tapi belum tentu aku yakini kalau ini benar atau tidak gitu. Nah, untuk apalagi informasi kesehatan mengenai isu yang sedang marak, obat sirup. Nah, biasanya aku tuh langsung cari secara langsung dari BPOM dan bisa dilihat juga di IG atau misalnya di sosial media BPOM. Jadi jangan cuman media sosial dipakai buat berita hoaks yang bingung juga, tapi harus cari yang akurat juga ya kan. Apalagi pemilihan sumber informasi mengenai peran penting demi kebenaran sekaligus tindakan apalagi emak-emak gitu ya untuk menjaga kesehatan anak, keluarga. Terus aku juga aktif memfollow akun-akun media sosial yang kayak terpercaya gitu untuk mencari informasi seputar kesehatan atau enggak langsung tanya dokter. Ya enggak, jangan ina itu langsung tanya dokter. Terus kalau enggak baca, ini obat batuk ya udah pasti buat batuk dong gitu. Udah paling bener ya follow Heeh. akun sosial media yang bermanfaat, jangan cuma buat gosip doang. Betul. Kalau kurang yakin langsung tanya sama dokternya, Benar. langsung datang ke fasiankes terdekat dan para ibu-ibu saya yakin banget nih udah banyak lah yang modern, yang pinter, yang update. Mudah-mudahan juga makin oke juga dalam memilih sumber informasi yang akurat Iya betul. gitu ya. Dan mungkin tadi Mbak Wenda juga ada yang mau ditanyain soal apa namanya Nah, OBH Kombi udah aman lagi dan udah bisa didapetin di mana-mana gitu kan? betul, udah semuanya udah aman. Tapi ini yang aku mau tanya juga nih, soalnya aku dengar varian obat sirup OBH Kombi dan dari Kombifar ini sudah bisa dijangkau di masyarakat. Ini kan udah aman nih, udah lulus, tapi udah bisa dibeli, dijangkau di mana-mana langsung? Ya, betul Mbak Sarwenda. Jadi berdasarkan list obat yang dikeluarkan Badan BPOM itu, Iya. OBH Kombi batuk berdahak dan semua varian OBH Kombi batuk flu dan anak dan dewasa telah dinyatakan aman. Jadi sudah tersedia kembali di seluruh apotek dan toko terdekat. Tapi jangan lupa, sekali lagi, harus tetap wajib digunakan sesuai aturan pakai. Jadi itu. Betul. Tetap ya, informasinya harus akurat, pilih obat yang sudah dinyatakan aman sesuai aturan pakai. Dan Pak Lim menanggapi tadi Bunda Sarwenda kan tentang wadah untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Apakah Kombifar juga punya wadah untuk informasi-informasi penting semacam ini? Silakan Ya. Pak Lim. Tentu ada Dokter Diana. Jadi kita memang sebagai perusahaan consumer healthcare, selain kita memproduksi produk pasti untuk kesehatan konsumen, kami juga aktif mengadakan program-program edukasi kesehatan. Salah satunya Kombifar Health Desk yang kita telah lakukan sebenarnya sejak dari 2020. Jadi forum ini sebelumnya diadakan khusus untuk media, membahas seputar topik kesehatan yang sedang diperbincangkan di masyarakat ya. Tapi kini kami juga mengembangkan program ini secara khusus, tidak hanya untuk media saja, tapi publik secara umum ke depannya dapat mengikuti serangkaian program Kombifar Health Desk ini. Jadi memang kita sebagai perusahaan yang sudah berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu, tentu kita di Kombifar akan terus menjaga kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholder terhadap Kombifar yang selama ini terjalin lebih dari 50 tahun. Sudah 50 tahun ya, jadi sudah tidak diragukan lagi ya pastinya. Dan terakhir, udah terakhir aja nih. Saya masih pengen ngobrol banyak soalnya sama narasumber siang hari ini ya. Mungkin boleh diberikan pesan-pesan untuk masyarakat, orang tua, terutama para ibu yang pasti khawatir, masih cemas. Apalagi nih Dok ya, dan juga Pak Lim dan juga Bunda gitu ya. Ada beberapa jaringan apotek yang walaupun sudah dinyatakan aman oleh BPOM,
Ini masih belum menyediakan di counter maupun belum menjual kembali obat-obatan sirup itu. Padahal tadi Bunda Sarwenda juga udah bilang challenging banget ngasih puyer gitu ya sama anak yang lagi sakit. Udahlah sakitnya bikin rewel, puyernya pahit, kadang-kadang juga jangan-jangan nanti dosisnya kalau puyer kan dicampur manual gitu ya, takutnya dosisnya nggak pas. Ini gimana nih dok? Ke dokter Denta dulu kali ya, pesan-pesan untuk bisa menyamankan hati para orang tua nih dok. Yang jelas yang pertama yang seperti yang saya bilang tadi ya, jadi jangan asal minum obat. Jadi para ibu, orang tua harus cermat dalam memilihkan obat keluarga. Jadi mau itu obat yang dari dokter maupun itu obat yang bisa dibeli bebas, ya selalu pastikan kita membaca labelnya. Seperti tadi Mas Sarwenda ya, contoh yang bagus. Jadi mulai dari expirednya dibaca, mulai dari label indikasinya dibaca, mulai dari dosisnya dibaca. Jadi agar ketika kita memberikan obat kepada keluarga itu sudah sesuai dengan aturan pakai. Dengan itu kita sangat bisa meminimalisir efek samping dari obat yang dikonsumsi. Lalu khusus untuk obat sirup, pastikan obat-obat yang digunakan itu sudah dinyatakan aman digunakan oleh Badan POM dari Republik Indonesia di Indonesia sendiri ya, dan konsultasikan dengan dokter jika diperlukan. Dan saya juga sangat menyarankan kepada masyarakat sekalian dan teman-teman media juga untuk selalu terupdate mengenai informasi seputar kesehatan anak, kesehatan keluarga, baik di pemberitaan maupun sosial media melalui sumber yang akurat. Jadi kita harus pilah dan pilih dulu, kita lihat sumbernya, kita validasi lagi sumbernya, apakah ini sumber terpercaya atau tidak. Jadi saya sangat apresiasi sekali adanya Kombifar Helpdesk, jadi kita bisa merujuk ke sumber-sumber informasi yang dipercaya. Jadi kita bisa menyerap dan membagikan informasi secara bijak. Jangan sampai isu-isu yang tidak relevan menyebabkan ketakutan dan kepanikan. Jadi kalau udah panik, itu kita semakin membahayakan sebenarnya kesehatan dari anak dan keluarga kita, ya kan? Terus kalau terlalu khawatir, kita juga jadinya tidak bisa memutuskan yang terbaik buat keluarga kita. Dan selanjutnya yang tentunya akan selalu menjadi pesan yang saya sampaikan kepada orang tua, baik di praktek saya maupun di orang tua secara luas adalah selalu monitor reaksi obat pada anak atau diri sendiri setelah dikonsumsi. Jadi yang namanya minum obat, begitu selesai minum obat itu tidak selesai sebenarnya. Selanjutnya kita harus mengevaluasi lagi apakah obat-obat yang kita konsumsi itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum, artinya bekerja dengan baik atau tidak. Lalu selanjutnya apakah ada efek samping tertentu atau tidak, ya kan? Nah, kalau misalnya ada efek samping maupun misalnya kita sudah minum obat kok tidak sembuh-sembuh, itu adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan dan bisa berkonsultasi dengan dokter yang dipercaya oleh orang tua sekalian. Gitu. Seperti itu ya, akhirnya setelah beberapa waktu terakhir ini diterpa pemberitaan dan informasi yang banyak sekali macamnya, offline, online, dari manapun gitu sumbernya, dan mulai bingung kan nih mana yang bener mana yang enggak nih, memilah-milah informasi juga saking banyaknya mulai pusing gitu ya. Sekarang akhirnya mulai mendapatkan titik cerah ya, mudah-mudahan juga teman-teman media yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu yang juga turut serta untuk menyaksikan acara siang hari ini bisa turut menyampaikan informasi ini, melanjutkan ke teman-temannya untuk bisa melakukan hal-hal yang dianggap perlu dan juga mendapatkan informasi yang pastinya update dan dari sumber informasi terpercaya dong ya. Oke, sekarang waktunya kita membuka sesi tanya jawab nih. Saya ingatkan untuk teman-teman media, bisa mengajukan pertanyaan, langsung tuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan menyebutkan media, kemudian nama teman-teman sekalian, dan mau bertanya ke narasumber yang mana dan pertanyaannya apa gitu ya. Sekali lagi sebutkan nama medianya, sebutkan nama Anda juga, mau bertanya ke narasumber yang mana dan pertanyaannya apa gitu ya. Udah ada yang masuk nih kayaknya. Oke, langsung ya kita akan menuju ke pertanyaan pertama untuk Pak Lim nih. Pak Lim, apakah OBH Kombi sebagai obat sirup batuk yang dinaungi oleh Kombifar ini ada kandungan EG dan DEG-nya nih Pak? Silakan Pak Lim. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang OBH Kombi itu ada beberapa varian ya. Memang OBH Kombi batuk berdahak kita tidak memakai 4 bahan baku tambahan yang sering disebutkan itu. Tapi OBH Kombi varian lainnya ya kita ada memakai 4 varian
eksipien tersebut. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa obat sirup OBH Kombi yang menggunakan pelarut yang terkait, ya, itu sudah dianalisa dan diverifikasi oleh Badan POM. Yang seperti saya tadi sampaikan, verifikasinya, wah, bukan main detail dan ketatnya. Ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kadar EG dan DEG ada di bawah ambang batas aman. Itu yang penting, ya. Jadi sesuai dengan arahan Badan POM, Kombifar telah melakukan uji mandiri terhadap bahan baku dan obat jadi kami dan menyampaikan kepada BPOM untuk dicek, diverifikasi, diaudit dan sebagainya. Jadi makanya pada tanggal 17 November, OBH Kombi, ya, dan ada produk namanya Zinc Pro telah dinyatakan aman. Jadi itu sudah resmi, ya, oleh Badan POM untuk dikonsumsi sesuai aturan pakai. Jadi dengan keluarnya pernyataan ini, ya, OBH Kombi sudah tersedia kembali untuk digunakan masyarakat yang memerlukannya. Jadi memang OBH Kombi ini sudah ada sejak tahun 72, ya. Dan kita di Kombifar terus memastikan semua bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan untuk standar farmasi. Dan pastinya diproduksi dengan pedoman cara pembuatan obat yang baik, yang memenuhi standar, mutu, keamanan, dan manfaat yang ditetapkan bagi secara standar farmasi. Jadi, dan juga terjangkau. Jadi sekali lagi, sudah diverifikasi oleh pihak independen, yaitu Badan POM, sehingga ada announcement pada tanggal 17 November oleh Badan BPOM. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, sudah dinyatakan aman dan yang pasti harus digunakan sesuai aturan pakai. Untuk Bunda Sarwenda ada juga pertanyaan, jadi sudah seberapa yakin untuk kembali membeli obat sirup di apotek nih Bun? Karena kan nggak gampang ya menerima informasi yang simpang siur kemudian dapat pencerahan siang hari ini. Benar. Yang pastinya ya udah yakin lah. Apalagi OBH Kombi itu kan banyak macamnya. Jadi batuk juga banyak nih. Ada batuk yang berdahak, ada atau batuk flu. Kita harus cari dulu benar-benar kira-kira anaknya tuh sakitnya batuk yang mana, pilek yang mana gitu. Jadi baru dikasihnya sesuai gitu. Dan emang lebih gampang buat kasih yang sirup sih, jujur. Ini karena kebetulan pada masa ini, terus kemarin emang benar-benar anak lagi sakit, itu challenging-nya, oh my god. Terus anak aku yang ada tuh obat ya, udah habis dimakan, muntah lagi karena dia nangis gitu. Jadi harus kasih lagi, bingung juga mau kasih, tapi tadi udah kasih, tapi tadi udah muntah. Itu jadi kasih lagi atau enggak? Gitu kan, kadang jadi kayak, ini obatnya udah masuk belum ya gitu. Jadi ya udah deh, abis ini langsung beli lagi semuanya. Oke, jadi udah aman gitu Aman. ya. Oke, pertanyaan berikut untuk Dokter Denta kali ya. Dok, ini boleh nggak sih dikasih plus minus kapan harus pakai puyer atau plus minusnya puyer sama dibandingkan sama sirup tuh seperti apa sih Dok? Iya. Jadi memang kita harus mengenali karakter dari anak kita. Jadi nggak semua anak itu sebenarnya juga bisa dikasih sirup sebenarnya. Ada anak-anak tertentu yang sukanya malah puyer. Kalau sirup terlalu kental malah muntah. Tapi ada juga anak yang nggak bisa sirup, nggak bisa puyer. Dikasih puyer pahit muntah juga. Jadi yang paling penting itu tadi yang seperti kata Mbak Sarwenda adalah kita mengetahui karakter anak kita. Jadi kita harus tahu nih, ya, anak kita tuh cocoknya apa. Nah, ketika kita sudah cocok, kita sampaikan ke dokternya. Jadi yang paling penting itu kan obatnya masuk sebenarnya. Jadi bahan aktif dari obat tersebut masuk. Jadi ketika kita memilih pilihan obat buat anak, kita pastikan memilih obat-obatan yang memang selama ini dari kebiasaan si anak yang paling tinggi kemungkinan masuknya. Jangan sampai muntah di muntahan, karena bingung juga nih, betul sekali. Jadi kadang kalau sudah muntah, langsung muntah, apakah diulang kembali atau tidak diulang kembali, bagaimana nanti efeknya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus mengetahui karakter si anak, karena harus diingat, jadi sebenarnya dokter anak utama si anak itu adalah orang tuanya. Jadi yang paling mengenal itu adalah orang tuanya. Dalam hal ini misalnya kami dokter anak, dokter spesialis anak itu hanya membantu, memfasilitasi kira-kira biar anak bisa mendapatkan pilihan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan penyakitnya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikut untuk Dokter Denta dari Elis, cnindonesia.com. Yang pertama,
Tadi kan disebutkan salah satu penyebabnya juga adalah dehidrasi ya dok. Nah sebetulnya kecukupan kebutuhan cairan buat anak itu berapa sih dok? Hitung-hitungannya gimana? Kan katanya kalau kebanyakan cairan juga bahaya. Kemudian pertanyaan kedua, gimana nih membedakan batuk pilek yang akibat gagal ginjal dan juga batuk pilek akibat COVID? Aduh amit-amit ya. Gimana nih dok Den? Di swab bener. Iya, saya udah bilang kan dokter anak terbaik ya, jadi tahu dia langsung di swab. Ya, jadi yang pertama untuk kebutuhan cairan buat anak ya, jelas kalau misalnya sebenarnya kalau dia bayi kita patokannya kan bayi itu di bawah 10 kilo kira-kira, jadi per kilonya 100 mili. Jadi kalau misalnya bayinya 8 kilo berarti dia kira-kira sehari butuh 800 mili. Dan kalau misalnya di atas itu mungkin balita bisa sampai 1000 sampai 1500 mili per hari. Ya, tapi yang perlu diketahui adalah kebutuhan cairan anak itu bisa berubah-berubah. Jadi dia dinamis. Jadi kalau misalnya harinya lagi panas nih, misalnya Jakarta lagi panas ya, atau lagi banyak aktivitas, kehilangan cairan lebih banyak. Berarti kita tidak bisa hanya berpatokan dari angka tadi. Jadi kita harus secara otomatis ditingkatkan. Atau anaknya lagi batuk, anaknya lagi pilek, anaknya lagi demam. Kebutuhan cairan nanti akan jadi meningkat lebih tinggi. Jadi kita akan memberikan cairan jadi lebih sering. Sebenarnya kita jangan hanya mengevaluasi dari seberapa banyak anak sudah minum, tapi kita juga harus mengevaluasi sudah seberapa sering anak sudah kencing. Jadi kita lihat juga kencingnya. Jadi selama kencingnya masih, dalam artian dalam waktu 6 jam, anak itu paling tidak harus kencing 1 atau 2 kali, ya kan? Jadi selama dia masih kencing, lalu kita lihat warna kencingnya itu adalah kuning jernih, berarti sudah cukup yang kita sudah berikan sebelumnya. Jadi memang orang tua juga harus selalu waspada, jangan hanya berpatokan pada kita memberikan cairan sekian liter. Ya, kadang 1 liter bisa jadi cukup, bisa jadi nggak cukup, tergantung dari kondisi si anak. Jadi kita harus selalu mengevaluasi dari kencingnya. Kalau misalnya kencingnya kok udah mulai jarang ya, terus habis itu warnanya kok udah mulai keruh, berarti kita tingkatkan lagi kebutuhan cairannya. Jadi kita tambahkan lagi air putihnya. Kalau bayi berarti kita tambahkan lagi ASI-nya. Lalu selanjutnya tadi ya, beda batuk pilek akibat gagal ginjal dan batuk pilek akibat COVID. Yang jelas kalau batuk akibat COVID itu biasanya sering disertai dengan demam, ya kan. Terus habis itu kalau udah parah dia bisa sampai sesak, ya. Terus habis itu yang jelas pasti ada sekitarnya juga lagi sakit. Terutama kalau anak-anak nih, bayi, balita, dia nggak mungkin kena COVID otomatis. Jadi pasti dari orang tuanya duluan sakit, ya kan. Atau misalnya ada pengasuhnya duluan sakit. Nah itu semakin kita curiga bahwa bayinya atau anaknya terkena COVID. Dan benar kata Mbak Solenda, langsung di swab aja. Nanti kita bisa tahu apakah bayinya atau anaknya COVID atau tidak. Sedangkan gagal ginjal yang menyebabkan batuk pilek, sebenarnya mungkin kita balik ya. Jadi dia batuk pilek yang akhirnya disebabkan oleh infeksi, itu nanti menyebabkan gagal ginjal. Jadi bukan gagal ginjalnya yang akan menyebabkan batuk pileknya, tapi dari batuk pilek dan infeksi tadi, kemungkinan selanjutnya itu bisa menurunkan fungsi ginjal, akhirnya terjadi gangguan ginjal akut, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dokter Denta. Semoga bisa menjawab untuk tadi dari Mbak Elis ya, CNN Indonesia ya. Kemudian dari Kumparan Mom, ada pertanyaan terkait dengan penyimpanan obat sesudah dibuka. Wah ini penting juga nih, soalnya kan kadang-kadang ada yang habis buka sirup obat batuk gitu ya, terus taruh di kulkas, boleh atau enggak. Jadi sebetulnya seperti apa sih kalau misalnya OBH Kombi sudah dibuka, boleh disimpan sampai berapa lama nih Pak Lim mungkin? Ya sebenarnya di setiap obat itu kan ada tulisan ya, ada nomor batch production, ada juga jangka waktu obat itu bisa konsumsi sampai kapan. Jadi memang semua itu tertera di dalam packaging dari obat itu. Jadi silahkan diikuti aturannya yang di dalam leafletnya dalam obat atau di kardus pembungkusnya juga ada gitu kan ya. Terus kalau soal dimasukkan ke kulkas setelah sirup obat batuk itu dibuka, itu boleh nggak sih sebetulnya Pak? Sebenarnya juga di dalam leaflet itu memang ada kondisi penyimpanan juga ya. Memang akan lebih baik memang mengikuti kondisi yang ada di leaflet tersebut, yaitu di dalam suhu ruangan. Itu sebenarnya kalau sesuai aturan
yang tertera di Suhu leaflet itu seperti ruangan itu. tidak terkena panas langsung Iya, gitu ya Pak iya. ya. Oke, semoga menjawab ya untuk teman-teman dari Kumparan Mom ya. Kemudian untuk umur anak, umur yang boleh mulai diberikan OBH tuh umur berapa sih? Mungkin Pak Lim bisa bantu jawab? Kalau OBH kombi anak mulainya dari 2 tahun, 2 tahun ya. Jadi 2 sampai 5 tahun itu 3 kali sehari 1 sendok sesuai spoon takarannya itu per spoonnya itu 5 mili ya. Jadi minimalnya sebenarnya 2 tahun menurut Aturan aturan pakainya yang di ya. dalam leaflet itu. Ya. Begitu ya, semoga juga bisa menjawab. Jadi selalu perhatikan obat-obatan mana aja nih yang sudah dinyatakan aman dan tetap perhatikan juga harus sesuai aturan pakai gitu ya. Semoga bisa membantu menjelaskan dan juga menjawab keresahan selama ini soal cemaran EG dan DEG untuk teman-teman media dan juga Bapak Ibu orang tua yang juga berpartisipasi di siang hari ini. Dan untuk Dokter Denta juga ada pertanyaan dari Widya dari bisnis.com ya kan tentang cemaran EG dan DEG. Kok kayaknya tadi juga Bunda sempat nanya gitu ya, kita dari zaman kecil udah minum sirup kok kayaknya baru rame jadi kasus sekarang nih gitu kan. Atau jangan-jangan dulu udah ada gangguan ginjal tapi karena nggak ke dokter jadi nggak terdeteksi nih dok. Gimana dok? Iya, jadi yang jelas yang namanya gangguan ginjal akut itu udah sering ya sebenarnya. Cuman yang jadi concern kita adalah yang kemarin-kemarin ini, kenapa kok terjadinya itu serentak, nah, lalu kondisinya jumlahnya kasusnya tiba-tiba meningkat drastis dan kita nggak tahu ini sebabnya apa karena anak-anaknya pasien-pasiennya sebelumnya tidak ada penyakit riwayat penyakit yang spesifik. Jadi itu yang membuat para dokter anak kemarin bingung dan akhirnya berdiskusi lebih lanjut dan akhirnya menjadi kasus yang cukup luas ini. Nah, sedangkan untuk concern di ethylene glycol dan diethyl glycol yang cemaran ya, itu kan sebenarnya yang namanya pembuatan sirup atau pembuatan obat ya. Nanti paling mungkin bisa koreksi kalau bisa dikoreksi ya. Jadi yang namanya pembuatan obat sirup itu kan ada batch-nya ya. Ada apa namanya? Ada kelompoknya. Jadi kita nggak semua batch dalam satu kali produksi. Jadi nah setiap kali produksi ini kita bisa menggunakan bisa aja ada proses yang dinamis atau bisa jadi ada beberapa bahan yang sumbernya berbeda. Yang dulu mungkin nggak ada, yang sekarang jadi ada. Karena kan namanya sumber dari bahan tadi bisa suppliernya bisa macam-macam tuh. Nanti, nah itu bisa jadi salah satu kondisi yang harus kita evaluasi sebenarnya, ya kan. Jadi kita harus pastikan, ini terutama nanti masukan saya ya, kita pastikan bahwa walaupun itu nanti ada dari supplier yang berbeda, kita harus selalu pastikan bahwa itu cemarannya sesuai dengan ambang batas yang diperbolehkan oleh Badan POM. Jadi obatnya memang sama, tapi bahan pembuatannya ya itu bisa jadi berbeda-beda sumbernya. Jadi itu yang akhirnya membuat zaman dulu nggak ada, zaman sekarang tiba-tiba kok bisa ada gitu. Jadi itu menjadi evaluasi kita bersama lah ya. Seperti itu kalau soal kenapa dulu ada sekarang juga nggak ada. Dan sebenarnya kita juga mungkin secara pasti ya masih banyak kemungkinan soal gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Ya beberapa memang kemarin ada tanda-tanda keracunan dari ethylene glycol dan diethyl glycol, tapi ada beberapa kasus yang bahkan anaknya nggak minum obat sama sekali. Jadi kita juga masih terus mempelajari kasus ini gitu. Baik, jadi memang masih berjalan terus penyelidikan lebih lanjut, lebih detail untuk ketahui penyebab pastinya apa dan yang pasti jangan lupa untuk selalu memilih obat yang sudah ditetapkan aman sesuai aturan pakai dan untuk informasi lebih lanjut boleh juga loh ya di follow @obh.kombi di Instagram juga @kombifar untuk dapat informasi yang jelas, tepat dan sumber-sumbernya pasti akurat ya teman-teman media dan juga Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sekali untuk para pembicara siang hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada acara hari ini, apakah ada harapan-harapan ke depan yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Lim dulu kali ya? Ya mungkin pastinya terima kasih kepada seluruh teman-teman media ya dan komunitas kumparanmam.com yang pastinya telah hadir mengikuti acara pada hari ini. Tentunya kami di Kombifar dan harapannya juga masyarakat pasti bersemangat ya untuk kembali mendukung kesehatan masyarakat
Salah satunya dengan produk OBH Kombi Batuk Berdahak dan OBH Kombi Batuk Flu Dewasa dan Anak yang telah dinyatakan aman oleh Badan POM. Jadi semoga Combifair Health Desk dapat menjadi salah satu sumber informasi yang terpercaya bagi media dan masyarakat ke depannya. Oke, kemudian dari Dokter Denta mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silahkan. Ya, terima kasih juga buat jelas kepada rekan-rekan media yang mau meluangkan waktunya ya dan niat baiknya untuk menyebarkan informasi yang baik juga kepada orang tua sekalian biar tidak semakin simpang siur informasi yang beredar. Jadi kita harus bisa mengalahkan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Dan saya juga berterima kasih kepada Kumparan MAM juga, komunitasnya yang sudah hadir. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat membantu meredakan kekhawatiran dari para orang tua sekalian. Dan bisa juga membantu memberikan informasi, menambahkan sebagai pertimbangan orang tua, terutama ibu-ibu sekalian ya, untuk bisa memilihkan obat yang terbaik buat anak dan keluarganya. Oke. Terakhir dari Bunda Sarwenda mungkin ada yang mau disampaikan sebagai ibu-ibu yang sering banget cemas ya kalau sampai anak sakit, silahkan. Ya apalagi ibu-ibu kan kalau panikan kan harus tetap tenang di depan anak-anaknya ya. Yang pastinya aku mau terima kasih banget karena Kombifar melakukan acara yang bisa mengedukasi dan membuat minimal lah ya. Kalau misalnya kita kemarin udah dihebohkan dengan obat sirup kayak gimana, sekarang udah tahu yang mana yang boleh diminum gitu, dan udah bisa kalian pilih juga, udah bisa kalian beli juga. Yang pastinya ini salah satu acara yang bisa memberikan edukasi, apalagi buat moms kayak misalnya mungkin aku yang awam gitu yang nggak tahu harus kayak gimana. Dan semoga kita sehat selalu. Amin ya, itu amin untuk semua doa-doa baik pokoknya. Dan baik, terima kasih banyak untuk Pak Lim, Dokter Denta dan juga Bunda Sarwenda untuk momennya siang hari ini. Dan sebelum kita menyelesaikan acara siang hari ini, mari kita mengabadikan dengan foto bersama ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lim Suyanto selaku Deputy President Director Kombifar, Dokter Denta sebagai spesialis anak siang hari ini, dan juga Bunda Sarwenda yang sudah hadir pada talk show sore hari ini. Semoga mencerahkan ya kan, dan juga memberikan banyak informasi baik untuk teman-teman yang hadir juga. Baik, para narasumber dipersilakan untuk silam, dan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis langsung di kolom chat ya. Nanti akan dibantu dari tim Bates Indonesia untuk dimintakan jawabannya. Terima kasih banyak kepada seluruh pembicara. Semoga obrolan kita hari ini membawa banyak manfaat untuk semua. Sampai jumpa dan sehat selalu. Oke, selanjutnya jangan kemana-mana dulu ya. Kita mau ada kuis dulu untuk teman-teman media yang sudah hadir di Zoom ya. Akan ada 10 orang yang beruntung yang bisa dan benar menjawab pertanyaan akan memenangkan banyak hadiah menarik dari Kombifar pastinya. Sudah siap? Ayo, cepet-cepetan ya nanti jawabnya ya. Oke, ini dia kuisnya. Sudah siap belum? Yes, ada 5 pertanyaan untuk mencari 10 orang pemenang yang beruntung. Siap ya? Pertanyaan sudah pada login di Mentimeternya? Udah ya? Yuk, kodenya adalah 7754651 ya. Kodenya untuk kuis yang hari ini adalah 7754651. Ya, sekali lagi, ayo teman-teman media, mulai ada yang berdatangan.
Silahkan cepet-cepetan jawab nanti melalui menti.com ya. Kodenya adalah 7754651. Jangan pakai lama karena ada 10 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik dari Kombifar siang hari ini. Wih, udah rame ya. Siap-siap. Sekarang nih kita mau mulai nih kuisnya. Sudah siap ya? Cuma 5 pertanyaan kok. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Manakah produk dari Kombifar yang telah dinyatakan aman? Yuk, jawabannya. Ada A, B atau C? Masih menunggu. Ayo dijawab. Manakah produk dari Kombifar yang telah dinyatakan aman? Ayo, kami tunggu jawabannya. Jawaban yang mana kira-kira yang paling benar? 3, 2, 1... Time's up. Oh, ternyata jawaban yang paling benar dan paling banyak dipilih adalah OBH Kombi Batuk Berdahak dan OBH Kombi Batuk Plus Flu untuk anak dan dewasa. Siap? Pertanyaan berikutnya. Tadi yang sudah menjawab benar ada banyak juga ya. Apakah Anda yang menjawab dengan benar salah satunya? Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua dari 5 pertanyaan siang hari ini. Sabar ya. Kalau Anda tadi mendengarkan pemaparan dari Dokter Denta, dari Pak Lim, dari Bunda Sarwendah juga, udah pasti gampang banget deh pertanyaannya terjawab karena semua jawaban dari kuis hari ini sudah ada di pemaparan sepanjang siang tadi ya. Kita punya 5 pertanyaan untuk mencari 10 orang pemenang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Kombifar tentunya. Tadi sudah pertanyaan pertama sudah dijawab dengan sebagian besar benar ya. Nice one. Kita akan menantikan pertanyaan nomor 2 sampai pertanyaan kelima ya. Jangan lupa untuk Anda juga yang belum follow akun sosial media @kombifar dan juga @obh.kombi, bisa langsung follow sosial medianya sekarang juga. Anda bisa mendapatkan banyak informasi yang bermanfaat untuk masalah-masalah kesehatan sehari-hari. Kemudian juga Anda juga bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal seperti ini ya. Pertanyaan kedua, sudah siap? Ini dia pertanyaannya. Di mana saja masyarakat dapat membeli varian OBH Kombi? Yuk, silahkan dijawab pertanyaannya. Di mana saja masyarakat dapat membeli varian OBH Kombi? Ayo, di mana jawabannya? Mari. Ini jawabannya gampang banget loh ya. Dan Anda bisa jadi 1 dari 10 orang pemenang yang beruntung siang hari ini ya. Nah, jawabannya adalah seluruh apotik dan toko terdekat. Nggak ada yang jawab salah, 37 orang benar semuanya. Cakep. Next, pertanyaan ketiga ya. Ini juga nggak kalah gampang pertanyaannya. Siap. Apa nama talk show Kombifar sebagai wadah media dan masyarakat untuk membahas topik kesehatan yang relevan dengan kondisi saat ini? Apakah jawabannya Kombifar Hotline atau Kombifar Helpline Table atau Kombifar Help Desk? Yang mana jawabannya? Tahu dong? Masa nggak tahu? Tahu ya. Mudah-mudahan bener semua nih jawabnya kayak tadi pertanyaan kedua ya. Silahkan masih ditunggu 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Time's up. Jawabannya adalah emang juara ada teman-teman media ya. Kombifar Help Desk. Ini yang menjawab salah cuman sedikit sekali ya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat dari 5 pertanyaan ya. Siap-siap. Di platform mana saja talk show Kombifar Help Desk disiarkan secara live? Ini juga gampang banget nih ya. Apakah di Zoom, YouTube, dan IG Live? Apakah di Zoom, YouTube, dan Twitter? Apakah di Facebook? Mana tuh? Dan lainnya? Oh, Friendster. Ya, bikin testimoni dong ya abis ini ya kalau Friendster ya. Ini ketahuan banget yang bikin soal angkatan berapa ya? Iya, bener. Oke.
Oke, time's up. Apakah dia menjawab Friendster? Oh, nggak ada ternyata ya. Jawabannya benar semua ya, di Zoom, di YouTube, dan juga di IG Live. Cakep. Pertanyaan terakhir, silakan, ayo siap-siap lagi. Pertanyaan terakhir kita akan lihat. Apa pertanyaannya kira-kira? Apa tema Kombifar Help Desk kali ini? Ayo dong, tahu dong? Ya, pasti tahu. Apakah jawabannya yang A, yang B, atau yang C? Ayo, silahkan dijawab. Pertanyaan terakhir loh, ini kesempatan untuk Anda. Lega, OBH Kombi telah dinyatakan aman sesuai aturan pakai. Atau lega, OBH Kombi sudah dijual lagi di rumah mertua. Wow. Atau lega, OBH Kombi kini tersedia dalam ukuran 1 liter. Baik. Hitung mundur. 3, 2, 1, time's up. Ada yang jam nomor 2 nggak ya? Di rumah mertua. Oh, benar semua ya. Lega, OBH Kombi telah dinyatakan aman sesuai aturan pakai. Apakah Anda pemenangnya? Mari kita hitung-hitung dulu. Seru kan? Karena untuk 10 teman-teman media yang beruntung mendapatkan hadiah berupa top up dompet elektronik sesuai pilihan sebesar Rp150.000 masing-masing. Oke, kita cari pemenangnya. Yang pertama adalah AI. Dari mana nih? Mas atau Mbak AI? Yang pemenang pertama ya, nanti bisa kami berikan juga nomor telepon untuk dihubungi ya. Setelah Mbak Ai, kayaknya Mbak Ai nih ya. Oke, kemudian pemenang kedua adalah dari Vanessa ya. Vanessa dari Great Health. Ada Novi dari DJFK, ada Mbak Elis dari CNN, ada Ririn Nurul, ada Vina, ada Aulia dari Medcom ID, ada Maharani, ada Rina, ada pemenang berikutnya ada Hermawan juga. Ih, tipis bener skornya ya. Udah 10 belum sih ini, ya ampun. Ini sih pinter-pinter semua ya, cuman emang kalah cepet aja jarinya ya. Mbak Ai, Mbak Vanessa, Mbak Novi, Mbak Elis, Mbak Ririn Nurul, Mbak Vina, Aulia Medcom ID, Maharani, Rina, dan Hermawan. Selamat, Anda adalah 10 orang pemenang beruntung yang mendapatkan hadiah berupa top up dompet elektronik pilihan. Langsung dikirimkan screenshot nilainya, hubungi WhatsApp 0813 8209 4435. Sekali lagi teman-teman tadi media yang menang, langsung di screenshot nilainya dan kirimkan WhatsApp ke 0813 8209 4435 dengan Kartika dari Tim Bates ya. Dan nanti pemenang juga akan dihubungi oleh Tim Bates Indonesia untuk penerimaan hadiahnya. Akhirnya sampai juga di penghujung acara siang hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk teman-teman media yang sudah hadir dan juga komunitas Kumparan Mom di acara hari ini. Dan akhir kata saya Dina Lewa KBSI undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan untuk anak dan keluarga pastinya. Dan sampai jumpa di acara Kombifar Help Desk berikutnya. Bye-bye!